Selamat datang di Imron Komis, selamat menikmati novel. Aku pewaris konglomerat, semoga bahagia selalu. Bab 861 generasi kedua yang kaya raya. Untuk menyenangkan Jeremy, Naka akan membantu Jeremy memberi Morgan pelajaran. Akan tetapi, saat ini Naka tidak lagi memiliki ide tersebut di dalam hatinya. Sebab, dia juga merasa identitas dan latar belakang Morgan, Gibran, dan lainnya tidaklah sederhana. Selain itu, Revaldo sendiri yang menjelaskan masalah ini padanya. Meski Revaldo tidak mengatakan apa latar belakang Morgan dan lainnya, tetapi jika mereka bisa membuat Revaldo begitu mementingkan mereka, maka mereka pasti bukan orang biasa. Jeremy mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya tampak sangat muram. Jeremy tahu bahwa hubungan antara Morgan dan Sylvana tidak sederhana. Akan tetapi Jeremy tidak tahu tentang latar belakang Morgan yang sebenarnya. Di sisi lain, Arka mengerutkan kening dan menganalisis dengan suara rendah, ketika Tuan Muda Revaldo memukul Naka saat makan, dan kemudian sikapnya berubah drastis. Aku pikir itu pasti ada hubungannya dengan Morgan. Tuan Muda Revaldo pasti tahu latar belakang Morgan. Setelah Jeremy mendengar kata-kata Arka, ekspresi wajahnya tampak makin bingung. Dia bertanya, lalu bagaimana Tuan Muda Revaldo bisa mengenal Morgan? Arka bertanya dengan suara rendah, bukankah kamu sudah menyelidiki latar belakang Morgan sebelumnya? Apa kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Jeremy berkata dengan nada putus asa, ya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Aku tahu bahwa Morgan memiliki hubungan yang baik dengan sepupuku Sylvana, dan Mandala sepertinya juga mengenal Morgan, jadi semua informasi lainnya tidak berguna. Arka mengerutkan kening dan berkata, aku juga menyelidiki saat Morgan masih SMA, tapi waktu itu Morgan hanya orang biasa. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, dan dia bekerja sambil belajar sampai sekarang. Bisa dibilang dia tidak punya latar belakang sama sekali. Sialan, siapa sih Morgan ini? Jeremy mengutuk dengan nada kesal. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu sulit ditangani selama ini. Setelah mendengar percakapan antara Arka dan Jeremy, Naka berkata dengan nada tak berdaya, aku juga tidak tahu siapa Morgan ini. Tapi jangan seret aku ke masalah kalian berdua yang ingin memberi pelajaran pada Morgan. Jika kalian berdua ingin memberi pelajaran pada Morgan, kalian bisa memberinya pelajaran sendiri. Bagaimanapun, aku tidak lagi ingin terlibat dalam masalah ini. Suasana hati Arka masih terbilang tenang. Dia menatap Jeremy di depannya dan berkata dengan lembut, sekarang kelihatannya Morgan benar-benar mengenal Tuan Muda Revaldo. Meskipun Morgan tidak mengenal Tuan Muda Revaldo, pasti ada seseorang di pihak mereka yang mengenal Tuan Muda Revaldo, jadi berurusan dengan Morgan di sini bukanlah hal baik. Hal itu sama saja kita menyinggung Tuan Muda Revaldo. Mari kita kesampingkan hal ini untuk saat ini. Lagi pula, Morgan juga berasal dari kota Surabaya. Kita memiliki banyak peluang untuk berurusan dengan Morgan di masa depan. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Jeremy setelah mendengar kata-kata Arka. Lalu dia berkata dengan sedikit kesal, aku tidak menyangka akan sangat merepotkan berurusan dengan Morgan ini. Sekarang kita hanya bisa menahan rencana kita dulu untuk memberinya pelajaran. Arka menoleh untuk melihat Jeremy, lalu berkata dengan ringan, Jeremy, jangan khawatir, Diego akan kembali minggu depan. Aku akan meminta Diego untuk mencari tahu tentang informasi Morgan. Relasi Diego lebih luas dari kita, jadi dia pasti bisa menemukan sesuatu. Diego akan kembali. Mata Jeremy berkilat kegirangan setelah mendengar kalimat ini. Arka mengangguk ringan, ya, Diego meneleponku kemarin. Diego, apa itu Diego Celino? Setelah mendengar nama itu, Naka membeku di tempat untuk sesaat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, benar, ucap Jeremy. Perlu diketahui, Diego Celino bisa dibilang pemuda yang sangat terkenal di 4 provinsi. Bahkan Naka pun pernah mendengar nama Diego di Bali. Diego bisa dibilang sebagai generasi kedua kaya raya di 4 provinsi tersebut. Latar belakang dan kekuatannya benar-benar bisa mengalahkan Revaldo. Ketika Diego belum meninggalkan provinsi Jawa Timur, entah berapa banyak pemuda yang akan gemetar ketakutan tanpa sadar ketika mendengar nama Diego. Namun sayangnya Diego pernah membunuh seorang pria dan memperkosa pacar pria tersebut. Apalagi orang yang dibunuh itu bisa dibilang sebagai generasi kedua yang kaya dan terkenal di daerah setempat. Pada awalnya kejadian ini menimbulkan banyak masalah di provinsi Jawa Timur. Semua orang merasa bahwa meskipun keluarga Diego memiliki latar belakang yang hebat, sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikan kejadian ini. Namun,
tidak ada yang menyangka Diego akan dikirim ke luar negeri oleh anggota keluarganya, dan masalah ini pada akhirnya selesai. Jika Diego kembali ke Indonesia, Naka tidak tahu seberapa besar keributan yang akan terjadi. Jeremy kemudian berkata sambil tersenyum, jika Diego kembali, maka masalah ini akan jauh lebih mudah. Arka berkata perlahan, benar, jika Diego kembali, Jason, Keanu, mereka semua pasti datang juga. Saat itu, kita akan bekerja sama untuk menangani Morgan, bukankah masalah ini akan sangat sederhana? Pada saat ini, Jeremy akhirnya menunjukkan senyuman yang indah di wajahnya, dan berkata, itu benar. Jika semua orang ini bisa datang ke sini, apa gunanya seorang Morgan? Bahkan jika Morgan memiliki kemampuan yang hebat, dia akan mati. Ketika Naka memandang Jeremy dan Arka, ekspresi wajahnya langsung pucat. Diego, Jason Baldwin, atau Keanu Pacino, mereka semua adalah tuan muda yang sangat terkenal di Indonesia. Jika Naka mencari seluruh Indonesia, ketiga pemuda bisa dianggap sebagai generasi kedua yang paling kaya raya. Saat ini, Arka dan Jeremy akan bekerja sama dengan orang-orang ini untuk berurusan dengan Morgan. Betapa sialnya Morgan karena mengacaukan orang-orang ini. Generasi kedua yang kaya sebenarnya ada di mana-mana, bahkan ada jutaan orang di negara ini. Akan tetapi yang bisa dianggap sebagai generasi kedua yang paling kaya raya hanya beberapa. Sementara generasi kedua yang kaya dari keluarga yang berbeda juga akan terbagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkat kekayaan keluarga Naka lebih rendah dari Arka, Jeremy. Kemudian, Arka dan Jeremy lebih rendah dari Revaldo. Sementara Revaldo lebih rendah dari Diego, Jason, dan Keanu. Ketika Diego, Jason, dan Keanu berada di Provinsi Jawa Timur, mereka mengenal Arka dan Jeremy. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi kalau Jeremy sudah bicara, Diego, Jason, dan Keanu pasti tidak akan berpangku tangan. Namun, jika orang-orang ini mau bekerja sama, bahkan jika dilihat di seluruh Indonesia, mungkin tidak sedikit orang yang bisa menjadi lawan mereka, kecuali generasi kedua yang kaya dari keluarga konglomerat di Indonesia. Kalau tidak, orang biasa pasti akan merasa takut saat memikirkannya. Setelah memikirkannya sebentar, Jeremy berkata kepada Arka dengan suara rendah, Arka, setelah ini beritahu Yura, Viola, dan yang lainnya bahwa kita akan kembali besok. Saat Arka mendengar kata-kata Jeremy, sedikit keheranan muncul di matanya. Dia bertanya dengan nada yang sangat bingung, kita akan kembali besok. Tapi kita belum cukup bermain, kenapa kita buru-buru kembali? Jeremy menjawab dengan suara rendah, katakan saja aku sedang terburu-buru karena ada hal penting. Aku tidak ingin melihat Morgan itu sekarang, aku bahkan tidak ingin meliriknya. Baiklah. Arka memandang Jeremy dan mengangguk tak berdaya, lalu berdiri, dan berjalan keluar villa. Bab 862.000 Jeremy tidak akan sebaik Morgan seorang diri di sisi lain. Morgan tidak mengetahui bahwa Jeremy dan Arka sedang berdiskusi tentang bagaimana menghadapi dirinya. Saat ini, dia mengajak Gibran, Arjuna, Shirley, dan Elana untuk bersenang-senang di resor. Ada banyak fasilitas hiburan di resor ini, jadi mereka tidak kembali ke kamar mereka sampai lebih dari jam 7 malam. Sementara Yura datang ke villa tempat Viola dan Angel berada. Karena Viola, Angel tidak terlalu menyukai Morgan, jadi dia tidak bermain dengan Morgan dan yang lainnya. Sedangkan, Arka dan Jeremy ada di ruangan lain untuk membicarakan masalah berurusan dengan Morgan. Jadi, kedua gadis itu tinggal di kamar selama seharian. Saat ini Angel sudah mendapat kabar dari Arka bahwa mereka akan kembali ke Surabaya besok. Kemudian dia berkata, apa yang akan Jeremy lakukan? Beberapa dari kita akhirnya pergi bermain, tapi kita harus kembali besok. Selain itu, kita tidak pergi kemana-mana hari ini. Bukankah ini buang-buang waktu? Jeremy pasti sedang terburu-buru karena sesuatu. 94 kita bisa datang lagi lain kali, ucap Viola. Dia memberikan tanggapan santai, tetapi sebenarnya dia juga bingung. Angel cemberut dan berkata dengan tidak puas, lain kali aku tidak akan keluar bersamanya lagi. Apa-apaan ini, menyebalkan sekali, hanya buang-buang waktuku. Saat ini, Yura menghampiri mereka berdua, lalu bertanya sambil tersenyum, Angel, Viola, apa yang kalian berdua bicarakan? Angel menjawab dengan nada tak berdaya, tidak ada. Hanya saja Arka mengatakan bahwa kami akan kembali besok pagi karena Jeremy ada urusan. Kita belum puas bermain-main apapun, tetapi kita harus kembali.
Kita akan kembali besok. Mata Yura memancarkan ekspresi terkejut ketika dia mendengar kalimat ini, lalu dengan cepat berjalan ke samping Angel dan bertanya dengan lembut, kenapa Jeremy begitu terburu-buru untuk kembali. Aku tidak tahu kenapa, tetapi apapun yang terjadi kita tetap harus kembali, ucap Angel seraya menoleh untuk melihat Yura, lalu kemudian berkata dengan lembut, Yura, kamu tidak berniat untuk tinggal di sini, kan? Ku beritahu, ya, kamu harus ikut dengan kami besok. Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini untuk memberi kesempatan pada Morgan yang bodoh dan miskin itu. Angel, apa yang kamu bicarakan? Aku pasti akan kembali bersamamu. Lagi pula, Kak Morgan ada reuni dengan teman semuanya, jadi tidak baik bagiku tetap tinggal di sini sendirian. Meski Yura memang memiliki ide untuk tetap tinggal di sini, tetapi setelah dia mendengar perkataan Angel, dia mengurungkan niatnya karena malu. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang pada Kak Morgan bahwa besok aku akan pergi ke kuil Dining Room bersamanya. Akan tetapi karena kita akan kembali, aku akan menelepon Kak Morgan sekarang. Yura mengeluarkan ponselnya dan hendak berjalan keluar villa. Viola tiba-tiba berkata dengan tatapan kosong, Yura, tunggu dulu. Yura menoleh untuk melihat ke arah Viola, lalu bertanya kepada gadis itu dengan nada bingung, Viola, ada apa? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ayo, ikut aku, Viola berkata dengan nada yang sangat serius, lalu langsung berjalan ke kamarnya. Yura tertegun sejenak, lalu buru-buru mengikuti Viola ke kamar. Setelah Yura berdiri di depan pintu, dia bertanya pada Viola dengan nada bingung, Viola, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Kenapa sepertinya sangat serius? Viola bertanya dengan suara rendah, Yura, Morgan yang lainnya sudah pindah ke villa, apa kamu tahu tentang ini? Ya, aku tahu. Yura sedikit mengangguk. Viola terus bertanya, apa kamu meminta Revaldo mengatur villa untuk Morgan dan yang lainnya? Yura berkata tanpa daya, Viola, apa kamu bodoh? Dari mana aku mendapatkan kemampuan yang begitu hebat? Bagaimana mungkin aku bisa mengenal seseorang seperti Revaldo? Viola berkata dengan nada bicara yang tampak sedikit kesal, lalu, kalau memang semua ini tidak ada hubungannya denganmu, bagaimana kamu menjelaskan bahwa sikap Revaldo terhadap Morgan dan yang lainnya sangat berubah tadi malam? Selain itu, bagaimana bisa mereka tiba-tiba dipindahkan ke villa bersama teman-temannya? Hal-hal ini pasti bukan kebetulan. Jika tidak ada hubungannya denganmu, siapa yang ada hubungannya dengan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mengganggu Viola. Viola merasa hal-hal ini agak terlalu aneh. Jika Morgan dan yang lainnya bisa menerima perlakuan seperti itu hanya karena Yura, tentu saja Viola tidak bisa menerimanya. Namun ternyata, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Yura, jadi bagaimana menjelaskan hal-hal ini? Yura mengerutkan kening, lalu bertanya pada Viola dengan nada yang sangat bingung, Viola, hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang hal-hal ini? Viola berkata kepada Yura sambil menyipitkan matanya, ya, hal-hal ini memang tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi apa kamu pernah berpikir tentang bagaimana hal-hal ini ada hubungannya dengan Morgan? Apa Morgan tidak sesederhana yang kita bayangkan? Morgan mungkin menyembunyikan identitasnya dan berpura-pura untuk membodohi kita. Ada hubungannya dengan Morgan. Keraguan melintas di mata indah Yura, lalu dia berkata dengan suara rendah kepada Viola, Viola, sebenarnya ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Viola membeku sesaat, lalu bertanya pada Yura dengan nada bingung, tentang apa? Yura melepas giok mata iblis yang diberikan Morgan kepada Yura dari lehernya, lalu bertanya dengan lembut, apa kamu masih ingat liontin giok ini? Ya, aku ingat, itu adalah hadiah dari Morgan saat ulang tahunmu. Viola mengangguk dengan ringan. Yura berkata perlahan, benar, liontin giok ini diberikan kepadaku oleh Kak Morgan. Kalian semua mengatakan bahwa liontin giok ini palsu, tetapi ayahku telah meminta seorang ahli untuk memeriksa liontin giok ini. Liontin giok ini adalah giok mata iblis dan harganya mungkin lebih dari puluhan miliar, Viola hanya bisa tersentak saat mendengar kalimat ini. Perlu diketahui, lebih dari puluhan miliar adalah pernyataan rendah hati Yura, padahal harga liontin giok ini seharusnya di atas ratusan miliar. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa dengan uang. Viola memandang Yura dengan keraguan di wajahnya, kenapa Morgan memberimu liontin giok yang begitu berharga? Dari mana asalnya liontin giok ini? Apa dia mencurinya? Yura ragu-ragu untuk berbicara,
tampaknya liontin giok ini juga diberikan kepada Kak Morgan oleh orang lain, tetapi aku tidak tahu kenapa Kak Morgan memberiku barang yang begitu berharga ini. Menurutku Kak Morgan bukan orang biasa, bukankah kamu juga berpikiran yang sama? Selain itu, Viola buru-buru bertanya, selain itu apa? Yura, jangan membuatku semakin penasaran. Cepat beritahu aku. Yura tampak sedikit malu saat berkata, selain itu, ayahku memberitahuku bahwa jika aku benar-benar harus memilih antara Jeremy dan Kak Morgan, aku harus memilih Kak Morgan. Kenapa? Jelas-jelas latar belakang Jeremy lebih baik dari Morgan, apalagi ayah Jeremy akan naik pangkat menjadi komandan. Viola tampak lebih bingung saat ini. Yura berkata dengan malu-malu, aku tidak tahu kenapa, tapi ayahku bilang, bahkan jika ada 1000 pria seperti Jeremy, dia tidak akan sebaik Morgan seorang diri. Setelah mendengar kalimat ini, Viola benar-benar tercengang. 1000 pria seperti Jeremy tidak akan sebaik Morgan seorang diri. Bab 863 kamu harus memberiku penjelasan. Viola tahu betul orang seperti apa ayahnya Yura, yakni Yuda, itu. Bahkan ayahnya, Praja sekalipun sangat menghargai Yuda. Pria yang bisa menandingi Johnson itu jelas bukan orang biasa. Maka dari itu, ketika Viola mendengar penilaian Yuda terhadap Morgan, tentu saja dia sangat kaget. Viola kemudian bertanya dengan nada sedikit tinggi, 1000 pria seperti Jeremy tidak akan lebih baik dari seorang Morgan. Bagaimana bisa? Apakah Morgan bisa dibandingkan dengan Jeremy? Aku juga tidak tahu, tetapi itu memang yang dikatakan ayah padaku, dan aku hanya mengikuti kata-katanya saja, jawab Yura. Ada terlalu banyak hal yang terkandung dalam kalimat ini. Ayah Jeremy akan naik pangkat menjadi komandan, jadi masa depan Jeremy tentu saja tidak terbatas. Bahkan Jeremy saat ini bisa dikatakan sebagai kelas atas di kalangan generasi kedua yang kaya. Meskipun dia bukan generasi kedua yang paling kaya raya, tetapi tidak semua orang bisa menandinginya. Selain itu, masa depan Jeremy mungkin akan makin mulus, sementara Morgan hanyalah pecundang miskin yang memungut sampah dan tidak punya latar belakang keluarga yang baik. Viola tidak tahu apa yang bisa dibandingkan dari Morgan dengan Jeremy, dan dari mana Morgan mendapatkan liontin giok mahal yang dia berikan kepada Yura. Serangkaian pertanyaan menyelimuti pikiran Viola saat ini. Viola ragu-ragu sejenak, kemudian bertanya pada Yura dengan lembut, Yura, apa kamu tahu siapa sebenarnya Morgan? Apa ayahmu memberitahumu siapa dia sesungguhnya? Mendengar pertanyaan Viola, ada sedikit ketidakberdayaan di mata Yura, kemudian dia menjawab dengan suara rendah, aku juga menanyakan hal itu kepada ayahku, tapi dia enggan memberikan jawaban. Ayah hanya menyuruhku untuk mencoba menjalin hubungan baik dengan Morgan di masa depan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal lainnya. Viola melihat ke arah Yura dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang, yaitu mendatangi Morgan langsung untuk menanyakan hal ini secara jelas. Oleh karena itu, Viola langsung berdiri dan berjalan keluar ruangan. Ketika Yura melihat bahwa Viola sepertinya akan pergi, dia buru-buru bertanya dengan lembut, Viola, kamu mau kemana? Viola tidak ingin menyembunyikan apapun dari Yura, dia langsung menjawab dengan suara rendah, aku akan pergi menemui Morgan untuk menanyakan sesuatu. Saat ini Viola merasa perlu untuk mengklarifikasi masalah ini. Jika tidak, maka dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Mereka semua sudah berencana untuk pulang besok, jadi Viola tidak tahu kapan dia bisa bertemu Morgan lagi. Oleh karena itu, Viola akan mencari tahu mengenai hal ini sekarang juga. Yura menatap punggung Viola. Pada saat ini, sedikit kebingungan muncul di matanya, karena saat ini dia tidak mengerti mengapa Viola tiba-tiba begitu peduli dengan urusan Morgan. Sebelumnya, sikap Viola terhadap Morgan selalu sangat menghina. Akan tetapi kali ini sikap Viola sungguh berbeda. Hal itu jelas sedikit aneh. Di sisi lain, di villa tempat tinggal Morgan dan Arjuna, karena Agatha sudah meninggalkan resor, Gibran juga tidak ingin melakukan apa-apa jika sendirian. Dia kemudian langsung pergi ke villa di mana Morgan dan Arjuna menginap. Saat ini, Morgan, Arjuna, dan Gibran sedang mengobrol sambil bermain poker. Suasana hati Gibran tampaknya sudah terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, setelah Viola memasuki villa, dia kebetulan melihat Morgan duduk di sofa bermain poker. Hal ini membuat jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena saat ini, baik Gibran, Arjuna, maupun Morgan sama-sama terlihat seperti pecundang miskin.
Ada celah yang sangat besar dengan identitas yang ditebak Viola di dalam hatinya. Akan tetapi, Viola tidak berniat pergi, karena dia masih penasaran dengan Morgan sekarang. Meski sikap Morgan terhadap Viola sebelumnya selalu sangat cuek, tetapi kali ini dia berbeda. Morgan terlihat sangat antusias terhadap Viola. Begitu Morgan melihat Viola, dia langsung menyapanya, "Viola, kenapa kamu di sini?" Namun, sikap tersebut tidak ada hubungannya dengan Viola. Morgan hanya ingin menjaga hubungan yang baik dengan Viola demi Weni, ibu Viola. Bagaimanapun, Weni sangat baik kepada Morgan, dan selalu memperlakukan Morgan seperti keponakannya sendiri. Hal itu tentu saja sangat menyentuh hati Morgan. "Morgan, keluarlah bersamaku, ada yang ingin kutanyakan padamu," ucap Viola dengan nada dingin. Ketika Viola mengatakan ini, nada bicaranya seperti memberikan perintah pada bawahannya. Setelah Arjuna dan Gibran mendengar kata-kata Viola, sedikit kebingungan muncul di mata mereka, sementara Morgan tidak ingin bertanya apa-apa. Dia langsung berdiri dan mengikuti Viola keluar villa. Setelah meninggalkan villa, Viola secara acak memilih sebuah bangku dan duduk dengan tenang. Sementara itu, Morgan berjalan ke seberang Viola dan duduk, lalu bertanya dengan lembut kepada gadis itu, "Viola, ada apa? Apa yang ingin kamu tanyakan?" Viola kemudian bertanya pada Morgan dengan nada dingin, "Morgan, siapa kamu sebenarnya?" Mata Morgan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata Viola, dan balik bertanya, "Siapa aku sebenarnya?" Viola mengulangi pertanyaannya dengan suara rendah, "Benar, siapa kamu sebenarnya?" Morgan pun menjawab dengan senyuman, "Aku sebenarnya ya aku, memangnya bisa jadi siapa lagi aku?" Mendengar jawaban Morgan, Viola makin terlihat marah. Dia menatap Morgan dengan geram dan berkata dengan nada dingin, "Morgan, kamu tidak perlu berpura-pura padaku di sini. Orang tuamu sudah meninggal ketika kamu masih kecil, dan kamu lulus SMA dan SMP dengan kerja sambil belajar. Semua orang tahu itu. Bahkan, ibuku juga mengatakan semua tentangmu padaku lebih dari sekali. Awalnya aku juga merasa sangat kasihan padamu saat itu, tapi ternyata sekarang kamu berbeda." Morgan balik bertanya dengan enteng, "Aku berbeda?" Viola menatap Morgan dengan mata melotot dan mengajukan serangkaian pertanyaan dengan sangat penasaran, "Liontin batu giok yang kamu berikan kepada Yura bernilai puluhan miliar, katakan padaku dari mana asalnya liontin giok itu. Selain itu, setelah makan malam tadi malam, Revaldo terlihat sangat menghormatimu. Dia dengan cepat mengubah villa untukmu hari ini. Bahkan, semua temanmu juga pindah ke villa. Apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak takut dengan Arka dan Jeremy. Seperti apa sebenarnya hubunganmu dengan Sylvana? Kenapa kamu bisa mengenal orang-orang seperti Sylvana?" Ekspresi wajah Morgan terlihat sangat tenang saat mendengar semua pertanyaan yang dilontarkan Viola tersebut, dan dia juga tampak tidak ingin terburu-buru menjelaskan semuanya kepada gadis itu. Melihat Morgan tidak berbicara, Viola pun melotot ke arah Morgan, dan bertanya lagi dengan nada kesal, "Morgan, kamu harus menjelaskan semua ini kepadaku dengan jelas sekarang juga." Morgan lalu menjawab dengan nada yang sangat acuh tak acuh, "Maaf, Viola, sepertinya aku tidak perlu menjelaskan masalah ini kepadamu. Apa ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya sibukkan diri kamu dengan urusanmu sendiri, dan jangan ikut campur dalam urusanku. Aku pergi dulu." Viola langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan Morgan, kemudian berkata dengan lantang, "Morgan, jika kamu tidak menjelaskan semua masalah ini padaku hari ini, aku akan menelepon ibuku sekarang juga." Setelah mendengar perkataan Viola, Morgan pun menoleh dan menatap Viola dengan samar. Dia segera berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Meskipun aku memberitahumu semua hal, kamu tidak akan mempercayainya. Selain itu, apa ada manfaatnya bagimu untuk menanyakan begitu banyak hal tentang urusanku?" Viola tampak makin kesal, dan berkata, "Kamu kan belum mengatakannya, bagaimana kamu tahu aku tidak akan percaya? Cepat katakan padaku dengan jelas sekarang." Bab 864. Aku adalah Tuan Muda. Morgan menatap Viola di depannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa reaksi tidak normal Revaldo pasti membuat Viola curiga. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang bodoh. Setelah Revaldo bertemu Morgan dengan sebelum bertemu Morgan, perbedaannya memang sangat besar, yang menunjukkan bahwa pasti ada yang tidak beres. Arjuna, Gibran, Shirley, dan lainnya tidak mengetahui latar belakang Yura, jadi mereka berpikir semua ini mungkin ada hubungannya dengan Yura. Akan tetapi, Viola sangat mengenal Yura,
jadi dia tahu bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Yura. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Viola sangat ingin bertanya kepada Morgan. Sementara Morgan merasa jika Viola tidak mengetahui dengan jelas masalah hari ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya kepada Viola, "Baiklah, karena kamu sangat ingin tahu siapa aku, maka aku akan memberitahumu." Viola menatap Morgan dengan tatapan mata yang tegas dan sangat mendominasi. Dia tampaknya telah memutuskan bahwa dia tidak akan pergi sampai masalah ini diselesaikan. Morgan kemudian berkata dengan enteng, "Sebenarnya, aku adalah Tuan Muda Morgan yang Revaldo bicarakan." "Kamu Tuan Muda Morgan?" Mata Viola terbelalak mendengar perkataan Morgan, dan ekspresi wajahnya terlihat sangat tidak percaya. Morgan kembali menjelaskan kepada Viola kata demi kata, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, "Benar, aku adalah Tuan Muda Morgan yang kalian bicarakan. Johnson, Hadi, dan Yuda, mereka semua adalah bawahanku. Selain itu, bawahanku bukan hanya mereka bertiga, aku bahkan memiliki kekayaan yang bernilai lebih dari $1 triliun. Perusahaanku ada di seluruh dunia, termasuk obat-obatan, komunikasi, mobil, dan real estate. Beberapa waktu lalu, aku mengalahkan Zidan di pertemuan bos gangster besar 4 provinsi. Jadi, sekarang semua bos mafia di 4 provinsi itu tunduk padaku. Kakek Silvana, Mandala, juga tahu identitasku, dan dia berinisiatif memperkenalkan Silvana kepadaku untuk memenangkan hatiku. Liontin giok yang kuberikan pada Yura itu adalah pemberian Silvana. Dia yang memberikan benda berharga itu padaku. Puluhan miliar hanyalah angka bagiku, dan aku tidak peduli sama sekali." Setelah terdiam beberapa saat, Morgan kemudian melanjutkan, "Aku bukan hanya orang terkaya di Provinsi Jawa Timur, tetapi aku juga orang terkaya di Indonesia. Bahkan kalian mungkin bisa menyebutku sebagai orang terkaya di dunia. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan sekarang?" Setelah mendengar kata-kata tersebut, wajah Viola bukan hanya tidak terkejut. Sebaliknya, dia ternyata acuh tak acuh, dengan sedikit kilatan dingin di matanya. "Apa kamu masih ingin bertanya padaku mengapa aku sekarang tiba-tiba begitu kaya?" tanya Morgan pada Viola dengan nada dingin. Namun tiba-tiba Viola berteriak keras sambil menatap Morgan di depannya dengan ekspresi sangat marah, "Cukup, Morgan. Morgan, aku tahu kamu sudah lama hidup dalam kesusahan, dan kamu telah mengalami kepahitan dalam hidupmu, jadi wajar saja jika kamu mengumpulkan banyak kebencian di hatimu. Aku juga berharap apa yang kamu katakan itu benar dan tidak dibuat-buat olehmu. Tapi..." Viola menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Tapi kemampuan membualmu benar-benar rendah. Jika kamu hanya mengarang identitas lain, mungkin aku akan mempercayaimu hari ini, tapi apa yang kamu katakan barusan benar-benar konyol." Morgan menatap Viola dan berkata dengan enteng, "Kamu bahkan tidak tahu siapa di antara kita berdua yang lebih konyol." Viola menghela napas, lalu berkata dengan jengkel, "Kupikir itu kesalahanku karena datang padamu hari ini. Aku tidak ingin lagi terlalu banyak bertanya tentangmu, karena tidak ada kebenaran di mulutmu. Tapi Morgan, aku ingin memberitahumu satu hal, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk berhubungan dengan orang-orang seperti Silvana dan Revaldo, orang-orang ini tidak bisa menjadi latar belakangmu, juga tidak akan pernah menjadi pendukungmu. Silvana sendiri adalah seorang gadis, jadi tidak mungkin mengambil alih bisnis keluarga Sandika di masa depan. Sementara ayah Revaldo, Rafael, adalah bos dunia bawah yang terkenal. Kamu tidak tahu kapan dia akan jatuh, jadi kuharap kamu memiliki kesempatan untuk berbicara denganku, daripada ibuku kelak harus membawaku menemuimu di penjara. Aku mengatakan semua ini bukan karena aku peduli padamu. Hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya khawatir ibuku akan sedih karenamu. Kamu tidak pantas membuat ibuku sedih." Viola pikir dia sangat pintar. Dia merasa Morgan bisa mengenal orang seperti Revaldo dan Silvana pasti bukan karena kebetulan, tetapi pasti ada beberapa alasan yang tidak diketahui orang biasa. Viola khawatir Morgan mungkin salah jalan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang buruk, jadi dia sangat ingin tahu tentang Morgan. Akan tetapi pada saat ini, ketika mendengar jawaban Morgan, dia merasa bahwa Morgan berusaha membodohi dirinya seolah-olah dia masih kecil, dan apa yang dikatakan Morgan tadi tentu saja sangat tidak realistis. Viola khawatir Morgan kelak akan menghancurkan hidupnya dengan tenggelam makin dalam ke jalan yang buruk. Tentu saja yang paling dikhawatirkan Viola adalah urusan Morgan akan melibatkan keluarganya,
karena ibunya begitu peduli pada Morgan. Kalau tidak, Viola tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan semua ini kepada Morgan. Sementara itu, Morgan hanya memandang Viola di depannya, dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengatakannya sejak awal. Meskipun aku mengatakannya, kamu pasti tidak akan mempercayainya. Kamu orang biasa, jadi pasti tidak akan bisa menerima dan memahami hal-hal semacam ini, tapi kamu bersikeras agar aku memberitahumu. Sekarang aku sudah memberitahu dan kamu malah menuduhku. Viola memutar bola matanya dengan malas, lalu berkata, baiklah, cukup, Morgan. Aku benar-benar sedang tidak ingin mendengarkan ocehanmu di sini sekarang. Aku sudah menyelesaikan kata-kataku. Adapun apa yang kamu rencanakan, itu terserah kamu. Tapi, setelah aku pulang nanti, aku akan membuat ibuku menjauh dari orang-orang sepertimu sejauh mungkin. Aku tidak ingin apa yang kamu lakukan sekarang kelak akan mempengaruhi keluargaku. Viola melambaikan tangannya ke arah Morgan, lalu bangkit dan pergi. Saat ini, Viola terlihat sangat marah. Padahal sebelumnya, dia dengan ramah datang untuk membujuk Morgan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Morgan akan mengatakan hal seperti itu untuk membodohi dirinya. Viola merasa dirinya agak berlebihan. Saat Viola memikirkan hal-hal yang dikatakan Morgan, dia pun langsung tertawa. Tuan Muda Morgan, kalaupun dia ingin menyombongkan diri, seharusnya dia tidak perlu menyombongkan diri seperti itu, bukan? Viola hanya bisa mencibir diam-diam di dalam hatinya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Morgan, apa kamu pikir kamu pantas menyebut dirimu Tuan Muda Morgan? Kamu itu hanyalah pecundang malang. Apa kamu benar-benar sangat putus asa? Meskipun kamu miskin, kamu tidak perlu membual seperti itu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini hanya dalam waktu singkat. Sepertinya kamu salah pergaulan, Morgan. Jejak ketidakberdayaan pun melintas di mata Morgan saat dia melihat punggung Viola yang perlahan menjauh. Kemudian dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela napas, lalu bergumam pada dirinya sendiri, kadang-kadang, meskipun aku mengatakan identitasku, mereka semua tidak akan percaya. Siapa yang akan percaya bahwa semua ini benar? Orang biasa tidak mampu memahami hal-hal ini, bahkan aku sendiri pun masih tidak percaya, apalagi mereka. Namun di saat yang sama, Viola yang sudah berjalan hampir 50 meter, tiba-tiba berbalik dan berteriak ke arah Morgan, Morgan. Morgan perlahan menatap Viola, lalu bertanya dengan nada bingung, ada apa? Apa masih ada hal lain? Bab 865 kamu tidak pantas untuknya saat ini, Viola berkata kepada Morgan dengan ekspresi jijik, Morgan, aku menyarankan kamu untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja kamu katakan kepadaku. Kalau tidak, semua orang akan mengira kamu gila. Meskipun kamu ingin membual, kamu harus sedikit realistis agar orang lain bisa mempercayaimu. Morgan, di sisi lain, menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Viola melihat ke arah Morgan dan melanjutkan, selain itu, kuharap kamu tidak memprovokasi Arka dan Jeremy. Atau kamu yang akan rugi nanti. Morgan pun menjawab dengan enteng, kapan aku memprovokasi mereka berdua? Saat mengatakan ini, nada suara Viola jelas jauh lebih lembut. Aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak melakukan hal buruk dengan mereka berdua. Meskipun kamu mengenal Revaldo, Sylvana, dan yang lainnya sekarang, cepat atau lambat kamu akan kehilangan perlindungan dari mereka. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Selain itu, Jeremy telah mencari bantuan untuk menanganimu, jadi berhati-hatilah. Tidak peduli apa tujuan Viola melakukan hal ini, tetapi sebenarnya, dia melakukannya untuk kebaikan Morgan, dan dia juga mengucapkan kata-kata ini untuk membantu Morgan. Aku tahu, Morgan menatap Viola dan sedikit mengangguk. Ada satu hal terakhir, Viola menarik napas dalam-dalam, lalu kembali berkata dengan suara rendah, meskipun masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tetapi sebagai sahabat Yura, aku masih ingin memperingatkanmu. Kamu tidak pantas untuk Yura, jadi kuharap kamu tidak mengganggunya. Morgan tidak bisa menahan senyum tak berdaya, ketika mendengar kata-kata Viola, dan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Morgan menyadari bahwa Viola ternyata memikirkan banyak hal tentang dirinya. Baiklah, aku sudah menyelesaikan kata-kataku, apa yang ingin kamu lakukan? Itu tidak ada hubungannya denganku, pungkas Viola dengan ekspresi wajah dingin, kemudian berjalan lurus ke depan dengan langkah tergesa.
Sementara Morgan memandangi punggung Viola seraya menghela napas pelan, dan tidak berbicara. Viola kembali ke villa tempat dia menginap. Ketika Yura melihat Viola kembali, dia bergegas menghampiri gadis itu dan bertanya dengan cemas. Viola, bagaimana obrolanmu dengan Kak Morgan? Apa kamu sudah tahu apa yang terjadi pada Kak Morgan? Siapa dia sebenarnya? Memikirkan apa yang dikatakan Morgan pada dirinya, Viola hanya bisa mencibir. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, Morgan hanyalah orang gila yang suka menyombongkan diri, dan aku tidak ingin membuang waktu untuknya. Yura memandangi Viola, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Di sisi lain, Morgan juga kembali ke vilanya. Ketika Gibran melihat Morgan kembali, dia tersenyum dan berkata kepada Morgan, "Morgan, akhirnya kamu kembali." Morgan sedikit mengangguk. Suasana hati Gibran jelas jauh lebih baik sekarang. Pemuda itu melingkarkan tangannya di bahu Morgan dan berkata sambil tersenyum, "Ada biliar di lantai atas, ayo kita main." Baiklah, Morgan setuju dan langsung mengikuti Gibran menuju ke lantai atas. Keterampilan biliar Morgan sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi mungkin karena pelatihan seni bela diri, bidikan dan kekuatan Morgan banyak berubah. Oleh karena itu, tentu saja dia bisa jauh lebih tepat saat bermain biliar. Mereka bermain selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya Morgan berhasil mengalahkan Gibran. Gibran yang dikalahkan habis-habisan oleh Morgan, kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat kesal, "Jangan bermain lagi. Sejak kapan kamu begitu hebat dalam bermain biliar?" Morgan tersenyum dan menjelaskan kepada Gibran, "Aku bekerja paruh waktu di sebuah bar saat tidak ada jam kuliah. Saat aku tidak ada pekerjaan, aku kadang bermain dengan para tamu sebentar, jadi keterampilanku pun meningkat." Luar biasa. Padahal sebelumnya kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali saat kita SMA, tapi sekarang kamu sangat hebat, Morgan. Gibran mengambil 2 bir dari kulkas sambil berbicara, kemudian melemparkan satu ke arah Morgan. Setelah itu, Gibran berjalan di depan Morgan dan berbisik kepada Morgan, "Morgan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." "Masalah Agatha?" tanya Morgan dengan ekspresi datar. "Bagaimana kamu tahu?" Gibran membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Morgan, dengan ekspresi wajah yang sangat bingung. "Kalau tidak, apalagi yang bisa kamu tanyakan padaku?" ujar Morgan seraya tersenyum. Gibran kemudian berkata dengan nada yang sangat tertekan, "Aku ingin bertanya padamu, bagaimana awalnya kamu melupakan Vivi? Semua yang Agatha lakukan padaku memang sangat keterlaluan, tapi aku juga sangat menyukai Agatha. Aku tidak bisa melupakan Agatha sama sekali sekarang, jadi aku khawatir aku mungkin tidak bisa menahan godaan untuk bersamanya saat aku kembali ke kampus." "Bagaimana awalnya aku melupakan Vivi?" tanya Morgan seraya menatap Gibran sejenak, lalu kembali berkata dengan senyum masam, "Aku sudah melupakan Vivi sejak aku mengetahui sifat aslinya." "Lalu bagaimana kamu mengetahui sifat Vivi dengan jelas?" Gibran mengerjapkan matanya dengan nada bingung. "Kamu masih belum bisa melihat sifat Agatha dengan jelas sekarang, jadi percuma saja meski kamu bertanya padaku. Kalau memang kamu masih sangat menyukai Agatha, kamu bisa terus bersamanya. Ketika nanti kamu sudah bisa melepaskannya, kamu pasti akan berinisiatif meninggalkannya," kata Morgan dengan santai. Morgan sebenarnya juga tidak terlalu paham tentang masalah perasaan, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada Gibran. Gibran kemudian berkata dengan suara rendah, "Tapi aku khawatir hal seperti ini akan terjadi lagi. Ketika aku melihatnya pergi dengan pria lain, aku mungkin akan makin tidak tahan." Morgan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Agatha mungkin tidak akan meninggalkanmu dan pergi dengan pria lain." Ada sedikit keraguan dalam nada suara Gibran saat dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Morgan hanya menanggapinya dengan santai, dan berkata, "Karena kamu sangat baik, aku yakin Agatha tidak akan rela meninggalkanmu." Gibran hanya bisa tersenyum canggung setelah mendengar perkataan Morgan, lalu mengulurkan tangan, dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian dia berkata dengan malu-malu, "Morgan, apa menurutmu aku ini pria bodoh? Agatha sudah memperlakukanku seperti ini, dan aku mungkin seperti anjing yang menjilati kakinya untuk memohon belas kasihan. Jujur, aku tidak bisa melupakannya, dan aku hanya menyukainya." Morgan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada tak berdaya, "Jika kamu tidak seperti anjing yang menjilati kakinya untuk memohon belas kasihan, lalu bagaimana bisa hubunganmu bertahan sampai saat ini?" Sebenarnya, Morgan sangat memahami suasana hati Gibran saat ini.
Morgan dulu juga pernah mengalami hal itu sebelumnya saat bersama Vivi. Saat itu, meskipun dia tahu bahwa gadis seperti Vivi tidak akan bisa bersamanya selamanya, tetapi Morgan tetap memilih untuk memberikan segalanya tanpa pamrih. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Mengapa seorang pria yang terlihat kuat justru mengemis pada seorang wanita. Hanya saja Morgan sudah melihat hal-hal tersebut dengan jelas jadi dia bisa melupakan Vivi. Sedangkan Gibran belum bisa melihatnya dengan jelas, sehingga sulit baginya untuk bisa melepaskan Agatha. Morgan tidak bermaksud memaksa Gibran putus dengan Agatha, karena menurutnya itu urusan pribadi Gibran. Bagaimanapun, Gibran harus menentukan pilihannya sendiri. Yang bisa Morgan lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Agatha tidak akan berani menyakiti Gibran lagi nanti. Sedangkan untuk hal lainnya, Morgan tidak bisa terlalu ikut campur. Lagi pula perasaan setiap manusia tidak bisa dipaksakan. Bab 866 gadis ini terlihat tidak asing keesokan harinya, Yura, Viola, Jeremy, Arka, dan yang lainnya meninggalkan resor. Ketika Morgan berinisiatif untuk mengantar Yura ke mobil, Jeremy dan Arka mengabaikan Morgan, karena mereka tahu bukan pilihan yang baik untuk memprovokasi Morgan sekarang. Mereka lebih baik menunggu hingga bala bantuan mereka, yakni Diego, datang ke Surabaya untuk menangani Morgan. Saat itu, apapun latar belakang yang dimiliki Morgan, Jeremy dan Arka tidak lagi takut pada Morgan. Setelah mengantar Yura, Morgan bersama Gibran, Arjuna, Shirley, dan Elena, pergi ke kuil Ardiningrum yang sangat terkenal di dekat resor. Kota kuno Ardiningrum, tempat kuil Ardiningrum berada, terletak tidak jauh dari resor. Hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara ke sana. Gibran dan yang lainnya sudah mengerjakan semua tugas kampusnya sebelum datang ke resor, jadi saat ini mereka bisa bersantai. Aroma dupa di kuil Ardiningrum terkenal sangat kuat. Hampir semua orang kaya yang berkunjung ke resor, mereka juga akan pergi ke kuil Ardiningrum untuk menyembah Buddha dan mengunjungi kota kuno Ardiningrum. Perlu diketahui, kota kuno Ardiningrum memiliki sejarah ratusan tahun. Namun, tumbuhan, pohon, dan rumah yang ada di dalamnya tampak sangat terawat hingga bentuknya pun masih sama seperti ratusan tahun yang lalu. Bahkan banyak kru film dan drama yang memilih lokasi syuting di tempat ini, jadi sangat wajar jika bertemu dengan beberapa selebritis terkenal saat berada di kuil Ardiningrum. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali orang yang begitu tertarik dengan kuil Ardiningrum ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Gibran dan Shirley memarkir mobil mereka di tempat parkir di luar kota Ardiningrum, sebelum mereka masuk ke kota kuno Ardiningrum. Karena jalan di kota kuno Ardiningrum merupakan jalan kuno yang terbuat dari batu bata, sehingga mobil sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Setelah memasuki kota kuno Ardiningrum, Morgan merasakan suasana zaman dulu yang sangat kental. Semua jenis bangunan kuno terlihat di depan mata semua orang. Mereka bahkan dapat melihat beberapa wanita cantik mengenakan pakaian zaman dulu berjalan mondar-mandir di jalan, membuat orang-orang yang berkunjung merasa bahwa mereka benar-benar tengah melakukan perjalanan ke zaman kuno. Beberapa saat kemudian, Shirley bertanya kepada Gibran sambil tersenyum, "Gibran, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu?" Setelah berpikir sejenak, Gibran menjawab dengan lembut, "Ayo kita pergi ke kuil Ardiningrum untuk menyembah Buddha dulu. Setelah menyembah Buddha dan mempersembahkan dupa, kita akan pergi berkeliling kota Ardiningrum untuk makan. Terakhir, kita akan pergi ke kolam suci di kota kuno Ardiningrum untuk berendam di pemandian air panas, lalu kembali ke resor setelah malam tiba." Shirley terdiam sejenak, lalu bertanya pada Gibran dengan ekspresi bingung, "Bukankah sudah ada pemandian air panas di resor? Mengapa kita harus pergi ke tempat ini untuk berendam di pemandian air panas?" Gibran kemudian berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak tahu. Pemandian air panas di resor itu kan hanya pemandian air panas buatan. Kamu bisa berendam di mana saja, tetapi pemandian air panas di kota kuno Ardiningrum berbeda. Ini adalah kolam suci yang terbentuk secara alami. Konon setelah berendam bisa membawa keberuntungan bagi orang-orang, dan juga bisa menguatkan badan. Kita sudah terlanjur datang ke kota kuno Ardiningrum, jadi sayang sekali jika kita tidak mampir ke sana." Shirley sedikit mengangguk, lalu berkata, "Oh, baiklah kalau begitu." Mereka semua kemudian berjalan menuju lokasi kuil Ardiningrum sambil melihat-lihat pemandangan di dalam kota kuno Ardiningrum. Setelah semua orang tiba di kuil Ardiningrum, ternyata kuil tersebut sudah ramai dikunjungi orang. Ada banyak pria dan wanita yang membakar dupa dan menyembah Buddha.
Meskipun banyak wisatawan di kuil Ardiningrum, tetapi mereka tidak berisik sama sekali. Sebaliknya, mereka semua tertib dan sangat tenang, dan tentu saja hal itu membuat semua orang merasa sangat penasaran. Morgan dan teman-temannya menunggu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya selesai mempersembahkan dupa. Kemudian, mereka meninggalkan kuil Ardiningrum dan berencana mencari restoran di kota kuno Ardiningrum untuk makan siang. Sore harinya, mereka pergi ke kolam suci yang disebutkan Gibran untuk berendam air panas. Gibran mencari selama hampir setengah jam di kota kuno Ardiningrum sesuai dengan alamat yang diberikan oleh temannya, dan akhirnya berhenti di depan sebuah restoran yang terlihat kuno. Kemudian dia berkata kepada Morgan sambil tersenyum, restoran ini adalah salah satu restoran yang temanku rekomendasikan. Katanya makanan vegetarian di restoran ini adalah yang terbaik. Banyak orang kaya yang datang ke restoran ini untuk makan makanan vegetarian. Ayo kita coba juga. Shirley sedikit mengernyitkan keningnya ketika mendengar kata-kata Gibran, lalu bertanya dengan bingung, makanan vegetarian. Arjuna pun berkata sambil tersenyum, Shirley, apa kamu belum cukup puas makan ikan besar dan daging di resor? Menurutku makanan vegetarian di sini juga pasti enak. Elena pun mengangguk, dan berkata, ya, aku juga ingin mencobanya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya makanan vegetarian. Gibran berkata dengan lembut kepada Shirley, Shirley, makanan vegetarian di sini adalah makanan vegetarian yang paling otentik, dan rasanya sangat enak. Makanan vegetarian di sini bukan makanan yang bisa kamu makan di luar. Kita sudah sampai di kota kuno Ardiningrum, jadi kita harus pergi ke pedesaan untuk makan makanan vegetarian yang terbaik. Jejak ketidakberdayaan pun muncul di mata Shirley ketika dia melihat semua orang mengatakan bahwa mereka ingin mencoba makanan vegetarian. Dia kemudian mengangguk dengan ringan dan berkata sambil mengerucutkan bibirnya, ya, karena kalian semua ingin makan makanan vegetarian, ayo kita pergi dan mencobanya. Setelah Gibran melihat bahwa Shirley setuju, dia dengan cepat mengajak mereka semua masuk ke dalam restoran. Saat ini, tidak banyak tamu di restoran, jadi Morgan dan teman-temannya bisa dengan mudah menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Gibran langsung menyodorkan menu kepada Shirley dan Elena seraya berkata, Shirley, Elena, kalian berdua lihat menu dulu, pesan apa saja yang kalian mau. Elena adalah gadis yang sangat santai, dia hanya melihat menu sebentar dan berkata sambil tersenyum, aku bisa makan apa saja. Namun, setelah Shirley melirik harganya sebentar, dia menutup mulutnya dan berseru, hei, harga makanan di sini sangat mahal. Morgan kemudian berkata dengan enteng, aku rasa wajar jika makanan di sini harganya sedikit lebih mahal. Shirley menatap Morgan dengan ekspresi terkejut ketika mendengar kata-kata Morgan. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Morgan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku ingat ketika kita masih sekolah, kamu bahkan mengatakan bahwa makanan di kantin sekolah kita mahal. Arjuna segera membantu Morgan menjelaskan, sudah berapa lama hal itu terjadi. Sekarang Morgan bukan lagi Morgan yang dulu, setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, Morgan pun tersenyum ringan dan tidak menjelaskan apapun. Sementara Gibran hanya mengiyakan kata-kata Arjuna, itu benar, menurutku Morgan juga telah banyak berubah. Dia tidak sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, Shirley hanya mengangguk kecil. Beberapa menit kemudian, Shirley pun selesai memesan makanan. Semua orang mengobrol sambil menunggu makanan disajikan. Tepat pada saat ini, Gibran tiba-tiba berkata dengan ekspresi bingung, kenapa gadis? Itu terlihat tidak asing bagiku. Arjuna membeku sesaat, lalu bertanya dengan nada bingung, gadis itu? Gadis yang mana? Gibran melihat ke sisi kirinya sambil berkata, itu gadis di sebelah kiri kita, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar ini, semua orang mengikuti pandangan Gibran dan melihat ke arah seorang gadis yang mengenakan kacamata hitam dan tengah menatap ponselnya. Terlihat ada beberapa piring di depannya, tetapi dia tidak makan sama sekali. Bab 867 Indi Giamati. Setelah Morgan mendengar kata-kata Gibran, dia tanpa sadar menoleh dan melirik ke arah gadis yang duduk di sebelah kirinya. Gadis itu memakai kacamata hitam besar di wajahnya. Kacamata hitam itu sangat besar sehingga menutupi hampir separuh wajahnya, dan hanya memperlihatkan dagunya yang indah serta bibirnya yang mengkilat seperti kristal karena lip gloss. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, mereka dapat mengetahui dari sosok dan penampilannya bahwa gadis itu benar-benar cantik. Sementara itu,
Gadis tersebut sepertinya memperhatikan bahwa Morgan dan teman-temannya sedang menatapnya, jadi tanpa sadar dia menoleh ke samping, lalu kembali mengutak-atik ponselnya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk makan sama sekali. Arjuna ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, menurutku dia memang tidak asing. Shirley mengerutkan kening dan berkata dengan nada tak berdaya, ya ampun, apa ada yang salah dengan kalian berdua? Kenapa kalian selalu merasa tidak asing ketika melihat seorang gadis cantik? Apa kalian tidak tahu bahwa kalian membuatnya merasa tidak nyaman? Ayo cepat makan, jangan mengganggunya dengan tatapan kalian yang seperti buaya itu. Gibran pun kemudian berkata dengan suara rendah, kalian tahu tidak, siapa lagi yang sering mengunjungi kota kuno Ardiningrum selain wisatawan? Arjuna balik bertanya dengan nada heran, siapa? Gibran yang merasa sangat mengetahui tempat ini dengan jelas, mencoba memberitahu teman-temannya dengan nada sok tahu, biar ku beritahu, selain wisatawan seperti kita, banyak juga selebritas yang datang ke tempat ini untuk syuting. Gadis ini makan dengan memakai kacamata hitam, dan topinya selalu di atas kursi. Bukankah dia terlihat sangat misterius? Kupikir dia mungkin seorang selebritas. Mendengar itu, Shirley langsung menjawab sambil mengerucutkan bibirnya, berhenti bicara omong kosong di sini. Selebritas pasti selalu membawa pengawal ketika mereka pergi. Aku pikir kamu pasti tertarik pada gadis itu karena kecantikannya. Jangan mengada-ada. Gibran tampak sedikit tidak percaya dan berkata, jika dia memang bukan selebritas, lalu kenapa dia memakai kacamata hitam saat makan? Tidakkah menurutmu itu aneh? Dia memakai kacamata hitam atau tidak, apa ada hubungannya denganmu? Lebih baik kamu cepat makan, tukas Shirley sedikit kesal. Jejak ketidakberdayaan seketika melintas di mata Gibran, tetapi dia tidak ingin banyak bicara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mulai makan. Namun, Arjuna tampak sangat tertarik dengan gadis ini. Dia tetap menatap gadis itu tanpa memedulikan percakapan antara Shirley dan Gibran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia lantas mengeluarkan ponselnya, mencari sesuatu di internet, dan menemukan foto seorang gadis, lalu berkata dengan lembut kepada Gibran, Gibran, lihat. Apa dia mirip dengan orang ini? Gibran melirik ponsel Arjuna, kemudian mengangguk. Tampak ada kilatan keterkejutan di matanya. Sesaat kemudian dia berkata dengan penuh semangat, apa dia mirip dengan orang ini? Jelas-jelas itu memang dia. Melihat reaksi Gibran, jejak rasa ingin tahu muncul di mata Elena. Gadis itu mengerutkan kening sejenak, dan bertanya, siapa yang kalian berdua bicarakan? Gibran memegang ponsel Arjuna, dan berkata dengan suara rendah, siapa lagi yang bisa kami bicarakan? Dia pasti selebritas besar, Indi Giamatti. Aku tidak mungkin salah. Bibir dan dagunya persis sama. Selain itu, tubuh serta penampilannya juga sangat mirip. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Siapa Indi Giamatti? Dia adalah selebritas wanita lini pertama paling terkenal di Indonesia sekarang. Menurut rumor yang beredar, dia adalah yang pertama dari 4 aktris besar di industri hiburan, dan selebritas setingkat ratu. Bagaimana selebritas sebesar itu bisa keluar sendirian tanpa puluhan pengawal di sekelilingnya? Itu sama saja dengan membahayakan dirinya, kata Shirley tanpa berpikir. Gibran langsung menjawab, dia mungkin ingin jalan-jalan dan menikmati waktunya sendiri. Apa selebritas harus selalu membawa pengawal saat keluar? Ya, gadis yang muncul di sebelah mereka saat ini memang sangat mirip dengan sosok bintang terkenal yang ada di dalam foto, yakni Indi Giamatti. Wajahnya sangat mirip sekali sehingga sangat sulit untuk membedakan kedua orang tersebut. Morgan hanya tersenyum, lalu membujuk mereka untuk segera makan. Sudah. Tidak usah pedulikan siapa dia, ayo cepat kalian makan. Tidak, tunggu sebentar, kata Gibran dengan bersemangat, lalu berjalan ke tempat gadis itu. Kalian makan dulu, aku akan menghampiri Indi untuk meminta tanda tangan. Aku penggemarnya, jadi sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan ini begitu saja. Shirley menatap Gibran dengan ekspresi wajah yang tak bisa berkata-kata. Kemudian dia sedikit menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Gibran berdiri di samping gadis itu dan bertanya dengan nada yang sangat gugup, permisi, apakah Anda Nona Indi Giamatti? Setelah mendengar perkataan Gibran, gadis itu menoleh perlahan dan menatap Gibran dari atas ke bawah. Gibran dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham, saya tidak bermaksud apa-apa, saya penggemar Anda, saya hanya ingin meminta tanda tangan Anda. Namun, ekspresi wajah gadis itu tampak sangat tenang.
Dia perlahan melepas kacamata hitamnya, dan memperlihatkan wajahnya yang cantik. Gadis itu berusia sekitar 20-an dan berkulit seputih SU. Dia memiliki sosok yang seksi, dan fitur wajah yang lembut. Ditambah riasan tipis di wajahnya serta sepasang mata indah yang seterang dan semenarik selebritas. Selain itu, sudut mulutnya tampak membentuk lengkungan yang menawan. Setelah melihat wajah Indi, Gibran langsung tercengang. Oh, Anda benar-benar Indi. Sementara Arjuna, Shirley, dan yang lainnya juga tercengang saat ini. Mereka duduk di sana dengan linglung, dan terlihat ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka benar-benar bertemu dengan seorang bintang besar bernama Indi Giamatti di tempat sekecil ini. Meski Morgan tidak terlalu tertarik dengan selebritas-selebritas di dunia hiburan itu, dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang Indi. Indi bisa dibilang merupakan selebritas top di industri hiburan sekarang, dan bayaran untuk satu episode drama saja bisa mencapai 2 miliar atau lebih. Apalagi jumlah penggemarnya sangat banyak, yang tentu saja tidak sebanding dengan aktris biasa seperti Calista Willis, tunangan Eriko yang menjebak Laura di kapal pesiar sebelumnya. Mungkin karena Morgan tahu sedikit tentang industri hiburan dan memiliki hubungan dengan seorang selebritas, maka saat ini Morgan tampak tetap tenang. Sementara Shirley, Elena, dan yang lainnya tentu saja tidak bisa tetap tenang. Mereka semua langsung berlari ke arah Indi. Gibran kembali bertanya kepada Indi dengan ekspresi sangat bersemangat, "Nona Indi, bisakah Anda memberi saya tanda tangan Anda?" Sikap Indi terhadap Gibran dan teman-temannya terlihat sangat santai. Dia tersenyum dan mengangguk setuju, "Tentu saja, apa kamu punya pulpen? Saya akan meminjam pulpen sekarang," ujar Gibran saat menyadari bahwa dia tidak memiliki pulpen setelah mendengar kata-kata Indi. Dengan cepat dia berbalik dan berlari ke arah kursi pelayan. Beberapa menit kemudian, Gibran meminjam pulpen dari pelayan tersebut. Kemudian dia berlari ke arah Indi dengan tergesa-gesa, lalu menyerahkan pulpen itu kepada Indi. Indi bertanya pada Gibran dengan lembut, "Mau tanda tangan di mana?" Gibran dengan cepat menjawab, "Di baju, Anda bisa memberikan tanda tangan di baju saya." Indi tersenyum dan hendak menandatangani baju Gibran. Akan tetapi pada saat yang sama, sekelompok besar orang tiba-tiba masuk ke restoran. Ketika Indi melihat orang-orang ini masuk, saat itu juga ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Bab 868 Masalah Indi sepertinya mengenal sekelompok orang yang tiba-tiba masuk ke restoran tersebut, jadi dia buru-buru memberikan tanda tangannya di baju Gibran. Kemudian dia mengambil topi dan kacamata hitamnya, lalu berkata dengan lembut kepada Shirley, Elena, dan yang lainnya, "Maaf, ada yang harus kulakukan di sana. Aku pergi dulu, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan ini, Indi dengan cepat mengenakan topi dan kacamata hitamnya, lalu bangkit untuk pergi. Akan tetapi, sebelum Indi bisa pergi, orang-orang yang masuk ke restoran itu langsung menuju ke posisi Indi begitu melihat Indi akan pergi. Seorang pemuda yang memimpin kelompok tersebut kemudian berkata kepada Indi dengan nada yang sangat sopan, "Nona Indi, bos kami ingin mengundang Anda." Mendengar ini, Indi mengerutkan kening dan berkata dengan nada sedikit kesal, "Aku sudah memberitahu kalian sebelumnya, aku tidak mengenal bos kalian. Aku tidak akan pergi, jadi tolong minggir." Pemuda itu kembali berkata sambil tersenyum, "Nona Indi, berhentilah bercanda. Kami sudah sangat sopan kepada Anda, bagaimana mungkin Anda tidak mengenal bos kami? Kubilang, aku menyuruh kalian menyingkir, apa kalian tidak dengar?" Jejak kilatan jijik muncul di mata indah Indi, lalu dia mengangkat sepatu hak tingginya dan hendak berjalan ke depan. Namun pemuda itu mengulurkan tangan dan langsung mencengkeram lengan Indi. Gadis itu pun mulai meronta-ronta, tetapi tentu saja tak berdaya. Kekuatan Indi tak sebaik pemuda itu. Jadi meskipun dia meronta sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Shirley yang terlahir dari keluarga polisi, memiliki temperamen yang gesit dan sangat pemarah. Melihat situasi seperti itu, tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Gadis itu kemudian berkata dengan lantang, "Apa yang kalian lakukan? Kalian berani menculik seorang gadis di siang bolong." Morgan, Arjuna dan Gibran juga ikut berdiri. Bagaimanapun juga, suara Shirley tadi relatif keras, sehingga semua tamu di restoran juga mendengar kata-kata Shirley dan menoleh untuk melihat ke arah Indi. Setelah para pemuda itu melihat begitu banyak orang menatap mereka, jejak ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Apalagi para pemuda itu sebenarnya bukanlah penculik sungguhan,
jadi tentu saja mereka merasa agak gugup menghadapi situasi seperti itu. Indi kemudian berkata kepada pemuda itu dengan suara dingin, "Tolong lepaskan tanganmu." Pemuda itu tampak sedikit bimbang. Akan tetapi pada akhirnya dia memilih untuk melepaskan Indi, lalu berkata dengan nada tak berdaya, "Nona Indi, tolong jangan mempermalukan kami, bos kami hanya ingin mengundang Anda makan." Indi kembali berkata dengan tatapan kosong, "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, aku tidak mengenal bos kalian, jadi aku tidak akan pergi makan bersamanya." Di sisi lain, Morgan, Gibran, dan Arjuna berjalan di belakang Indi. Shirley mengeluarkan ponselnya sambil berkata, "Kalian pergi sekarang, atau aku akan memanggil polisi dan melaporkan bahwa kalian akan menculik Nona Indi." Sebenarnya orang-orang ini hanya ingin mengajak Indi makan bersama bos mereka. Jika polisi datang karena kejadian ini, keadaan mungkin akan lebih menyusahkan. Oleh karena itu, pemuda yang memimpin itu pun ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Baiklah, Nona Indi, kami akan pergi dulu." Setelah berkata demikian, pemuda itu berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun, dan tentu saja yang lain mengikuti. Melihat orang-orang tersebut sudah pergi, Indi menghela napas lega. Setelah ragu-ragu sejenak, Gibran kemudian bertanya kepada Indi dengan lembut, "Nona Indi, apa yang dilakukan orang-orang ini?" Indi memandang Gibran, Morgan, dan yang lainnya, lalu menjawab, "Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Mereka selalu menggangguku selama beberapa waktu ini, tapi aku benar-benar berterima kasih pada kalian atas apa yang baru saja kalian lakukan." "Tidak apa-apa, itu hanya masalah sepele." Shirley tersenyum sangat bahagia, lalu melanjutkan, "Nona Indi, Anda adalah selebritas besar, Anda seharusnya membawa beberapa pengawal saat Anda keluar, terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendirian seperti ini." Indi pun menjelaskan dengan enteng, "Akhir-akhir ini aku sedikit kesal akan sesuatu, jadi aku ingin pergi keluar untuk bersantai sendiri. Akan merepotkan untuk melakukan apa saja jika ada pengawal bersamaku, jadi aku tidak membawa pengawal ke sini." "Oh, begitu." Shirley mengangguk dengan lembut. "Oh, ya, jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja aku kakak," ucap Indi dengan senyum ramah di wajahnya. "Hehe, oke Kak Indi." Shirley mengangguk lagi, lalu dia melanjutkan, "Kak Indi, kupikir kamu tidak bisa menganggap enteng orang-orang itu begitu saja. Kurasa mereka pasti masih menunggumu di luar sekarang. Begini saja, kamu bisa menunggu kami makan sebentar, setelah itu kami akan mengantarmu pulang, agar lebih aman. Kurasa kamu belum makan apa-apa dari tadi, jadi kamu bisa makan bersama kami." Shirley adalah gadis yang sangat ramah, jadi dia berinisiatif untuk mengundang Indi makan bersama. Mendengar perkataan Shirley, Indi tanpa sadar menoleh dan melirik keluar pintu restoran. Kemudian dia menemukan bahwa orang-orang itu memang masih menunggunya di luar pintu. Jadi, Indi pun mengangguk dengan ringan. "Baiklah, kalau begitu, sepertinya aku benar-benar membutuhkan bantuan kalian hari ini." Shirley berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, asal kamu segera memberiku tanda tangan, aku akan dengan senang hati membantumu." Indi pun mengangguk sambil tersenyum. "Tidak masalah, hanya tanda tangan, kan?" Semua orang kembali ke meja sambil berbicara, karena ada kursi kosong di sebelah Morgan. Jadi, tentu saja Indi duduk di sebelah Morgan. Saat Indi duduk, Morgan bisa mencium aroma samar yang sedikit menggoda. Pasti jenis parfum yang digunakan Indi sangat mahal harganya, dan pasti sangat berbeda dengan parfum yang digunakan gadis biasa. Saat ini, Indi mengenakan jaket berwarna putih, padahal suhu di dalam restoran saat ini bisa dikatakan sangat tinggi. Indi mungkin sengaja mengenakan pakaian tebal seperti itu karena dia tidak ingin identitasnya diketahui orang lain. Namun, setelah beberapa saat, Indi terlihat sedikit kepanasan, jadi dia melepas jaketnya dan meletakkannya di kursi. Saat ini, Indi hanya mengenakan kaos putih yang relatif seksi, membuat puncak kembarnya yang menjulang tinggi dan pinggang rampingnya terlihat sangat menarik di balik kaos tersebut. Apalagi tubuh bagian bawah Indi mengenakan celana jeans skinny, membuat kakinya yang ramping itu terlihat lebih indah. Indi memang pantas menjadi selebritas besar. Dia memancarkan aura kelembutan dan pesona di setiap ekspresi dan gerakannya. Apapun yang dia lakukan terlihat sangat elegan. Meski pakaian Indi bukan merek terkenal, tetapi jika dikenakan di tubuh gadis ini, entah kenapa bisa memberi kesan bahwa pakaian itu adalah merek internasional yang sangat terkenal.
Ini adalah sisi paling berharga untuk seorang selebritas wanita. Gibran, Arjuna, Shirley, dan Elena sudah mengetahui identitas Indi yang sebenarnya. Mereka tampak sedikit gugup karena tidak pernah membayangkan bisa makan di meja yang sama dengan seorang selebritas terkenal seperti Indi. Untuk beberapa saat, mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya Morgan yang menunjukkan wajah tenang. Sejak duduk lagi, dia memakan makanannya dengan tenang, karena saat ini Morgan benar-benar lapar. Sementara Indi menoleh untuk melihat ke arah Gibran dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kalian semua menatapku? Cepat makan makanan, kalian." Gibran kemudian berkata kepada Indi sambil tersenyum, "Kak Indi, ini pertama kalinya kami makan dengan seorang selebritas besar, jadi tentu saja kita agak gugup." Bab 869 mengabaikan segalanya. Indi tersenyum tipis setelah mendengar perkataan Gibran, lalu dia berkata dengan lembut, "Bukankah selebritas besar itu juga manusia? Kalian semua tidak perlu gugup. Jika kalian tidak makan, maka aku akan makan duluan." Setelah mengatakan ini, Indi pun mulai makan. Saat dia makan, dia terlihat sangat anggun. Melihat keanggunan Indi, Elena dan Shirley tentu sangat iri, karena keduanya merasa Indi terlalu sempurna. Entah itu sosok, penampilan, temperamen, semuanya begitu anggun, membuat mereka merasa gagal sebagai wanita. Gadis mana yang tidak ingin menjadi wanita seperti Indi? Gibran kemudian bertanya kepada Indi dengan rasa ingin tahu, "Kak Indi, apa kamu datang ke kota kuno Ardiningrum untuk menyembah Buddha?" Indi mengangguk ringan, dan menjawab, "Ya, akhir-akhir ini aku mendapat masalah, jadi aku datang ke sini untuk menyembah Buddha dan mempersembahkan dupa. Kudengar ada kolam suci di dekat sini yang sepertinya menarik. Ada yang mengatakan bahwa jika berendam di pemandian tersebut bisa membawa keberuntungan bagi orang-orang, dan juga bisa menguatkan badan, jadi aku ingin mencobanya." Gibran sangat senang ketika mendengar kata-kata Indi, lalu dia kembali berkata, "Kak Indi, apakah kamu akan pergi ke kolam suci?" "Kebetulan sekali, kami juga berencana untuk pergi ke sana, jadi nanti kita bisa pergi ke sana bersama-sama." Setelah ragu-ragu beberapa saat, Indi ternyata tidak menolak, melainkan sedikit mengangguk. Meskipun Indi adalah seorang selebritas besar, dia ternyata sangat ramah dan rendah hati. Cukup masuk akal jika selebritas besar seperti dia tidak pernah memiliki hubungan dengan orang biasa seperti Morgan dan teman-temannya. Selain itu, kepribadian Indi ternyata bisa dikatakan sangat santai. Semua orang bisa mengobrol sambil makan seolah-olah mereka adalah teman tanpa ada sedikit pun rasa canggung. Indi sendiri berasal dari Bali, tetapi karir Indi belakangan ini tidak begitu mulus. Itulah alasan mengapa dia datang ke tempat itu untuk menenangkan diri. 2 endorse iklan yang telah disepakati pada akhirnya direnggut oleh seseorang secara tiba-tiba, dan 2 judul film yang baru saja dia selesaikan proses syutingnya tidak dapat dirilis. Rentetan masalah ini membuat Indi merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, hal terpenting bagi seorang selebritas wanita adalah popularitas. Jika semua dukungan iklan dan film dibatalkan, Indi kemungkinan besar akan kehilangan popularitas, yang tentu saja akan sangat berdampak besar pada karirnya. Indi datang ke Muara II karena ingin bersantai, kemudian dia juga datang ke kuil Ardiningrum untuk menyembah Buddha serta menenangkan pikiran. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan terjerat oleh bos lokal yang kaya. Bos kaya ini berumur sekitar 40 atau 50 tahun dan tentu saja sudah berkeluarga. Dia ingin berhubungan dengan Indi hanya untuk bersenang-senang, sementara Indi yang merupakan selebritas besar lini pertama, bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Rencana karir Indi untuk dirinya sendiri adalah syuting beberapa film lagi saat dia masih muda, untuk meningkatkan popularitasnya, dan kemudian menikah dengan keluarga kaya. Dengan cara ini, hidupnya dapat dianggap sempurna dan lengkap. Meskipun Indi tidak akan menerima popularitas dengan cara menjual tubuhnya, jika dia dapat menemukan pria yang disukainya dalam beberapa tahun terakhir dari popularitasnya, Indi tidak akan menolak. Hanya saja Indi tak menyangka bos kaya lokal itu begitu keras kepala. Meski dia sudah pergi ke kota kecil kota kuno Ardiningrum, orang-orang itu tetap mengikutinya. Kalau bukan karena bertemu Morgan dan yang lainnya, Indi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Indi sendiri adalah selebritas besar di industri hiburan, jadi dia telah bertemu banyak orang setiap hari. Oleh karena itu, penglihatannya untuk menilai seseorang tentu saja sangat akurat.
Indy bisa merasakan bahwa keadaan Morgan dan teman-temannya cukup lumayan meskipun mereka hanyalah keluarga biasa, bahkan bukan generasi kedua yang kaya. Kalau tidak, kesombongan generasi kedua yang kaya tentu tidak akan bisa disembunyikan di usia mereka sekarang ini. Setelah berkenalan singkat, Indy menemukan hal yang sangat aneh, yaitu Morgan yang duduk di sebelah dirinya. Sejak Indy duduk di sebelah Morgan, Morgan tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Indy. Selain itu, sikapnya sangat tenang, tetapi ketenangan seperti inilah yang justru membuat orang merasa sedikit penasaran. Perlu diketahui, Indy adalah seorang selebritas besar lini pertama. Sikap orang normal terhadap Indy seharusnya sama hebohnya dengan Gibran, Arjuna, dan yang lainnya, tetapi Morgan tampak sangat tenang. Sebuah pemikiran acak tiba-tiba muncul di benak Indy. Mungkinkah orang ini tidak mengenalku? Namun, Indy dengan cepat menolak pemikiran tersebut, karena dia merasa jika memang Morgan tidak mengenalnya, maka penampilan dan sosoknya saja seharusnya sudah cukup untuk menarik perhatian Morgan. Akan tetapi anehnya, Morgan hanya makan sepanjang waktu tanpa menoleh untuk melihat dirinya. Hal ini pun membuat Indy sedikit penasaran dengan Morgan. Indy merasakan ada sedikit kesombongan di mata Morgan. Kesombongan semacam ini adalah jenis kepercayaan diri yang tidak memasukkan segalanya ke dalam hati, bukan kesombongan murni seperti generasi kedua kaya raya yang kekanak-kanakan. Indy telah bersinggungan dengan banyak orang terhormat, tetapi hanya pada orang-orang terhormat itulah Indy bisa melihat kesombongan yang mengabaikan segalanya. Sedangkan Morgan baru berusia 20-an tahun. Jika dia bisa menunjukkan kesombongan seperti itu, hal tersebut benar-benar akan membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Sebuah pikiran kembali terlintas di benak Indy. Dari mana asalnya kesombongan dan rasa percaya dirinya itu? Apakah anak laki-laki ini seorang tuan muda dari keluarga besar? Namun, Indy segera menepis pemikiran tersebut saat melihat pakaian Morgan, lalu menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Indy merasa jika Morgan benar-benar memiliki latar belakang identitas yang mengerikan, dia seharusnya tidak muncul di sini. Dia juga tidak akan berpakaian begitu sederhana. Indy tersenyum tipis, dan tidak ingin memikirkan hal-hal ini lagi. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, batinnya. Setelah lebih dari 10 menit, semua orang sudah selesai makan dan langsung pergi ke kolam suci di kota kuno Ardiningrum. Karena banyak sekali orang yang datang ke kolam suci setiap tahunnya, kolam suci akhirnya diperluas menjadi villa kolam suci. Fasilitas di dalamnya juga sangat lengkap, meski tidak sebagus resor milik Revaldo, tetapi lingkungannya bisa dibilang bagus dibandingkan dengan villa biasa. Kolam suci ini terbagi menjadi sumber air panas terbuka tingkat VIP dan sumber air panas udara terbuka biasa. Harga tiket untuk masuk ke sumber air panas terbuka biasa relatif rendah, tetapi ada begitu banyak orang. Terkadang kolam penuh dengan orang, sehingga tidak ada tempat untuk menginap sama sekali. Sumber air panas semacam ini seharusnya hanya disiapkan untuk wisatawan biasa. Sementara itu, sumber air panas terbuka kelas VIP berbeda. Harganya sangat mahal, yakni 10 juta per orang. Harga ini tentu saja sama sekali tidak dapat diterima oleh wisatawan biasa. Lagi pula, kebanyakan orang biasa hanya keluar bersama keluarga untuk bersantai, jadi mereka tidak akan mau mengeluarkan uang untuk pergi ke sumber air panas terbuka kelas VIP. Oleh karena itu, lingkungan sumber air panas terbuka kelas VIP sangat bagus, dan tidak banyak orang. Indy sendiri adalah selebritas besar, tentu saja dia tidak mungkin pergi ke sumber air panas terbuka biasa. Untuk itu, dia berinisiatif untuk membantu Morgan, Arjuna, Gibran, dan lainnya membeli tiket sumber air panas terbuka kelas VIP. Dia juga menganggap hal ini sebagai ucapan terima kasih kepada Morgan dan teman-temannya karena telah membantunya saat berada di restoran. Setelah mengetahui Indy menawarkan untuk membantu mereka membeli tiket, Gibran dan yang lainnya tentu saja sangat berterima kasih dan tidak menolak. Bab 870 masuk industri hiburan. Setelah semua orang memasuki sumber air panas terbuka kelas VIP, mereka melihat tidak banyak orang yang berada di tempat tersebut. Pada dasarnya, mereka adalah generasi kedua yang kaya, atau bos berperut buncit yang memeluk sekretarisnya yang seksi. Melihat Gibran sedang memandangi keindahan di pemandian air panas, Shirley berkata tanpa daya, Gibran, jangan lihat mereka lagi, ayo ganti baju dulu. Gibran menjawab dengan wajah malu-malu, siapa yang mengawasi mereka? Aku hanya mengamati lingkungan. Setelah itu, dia mengikuti Morgan dan yang lainnya ke ruang ganti,
setelah masuk ruang ganti, Morgan berinisiatif membeli celana renang untuk Gibran dan Arjuna. Sebenarnya Morgan tidak terlalu tertarik untuk berendam di pemandian air panas, oleh karena itu, dia hanya membeli celana santai dan bersiap menunggu Gibran dan Arjuna di luar. Karena anak laki-laki berganti pakaian relatif cepat, ketika mereka bertiga keluar, Indi, Shirley, dan Elena masih belum keluar. Gibran kemudian berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Morgan, ternyata tubuhmu cukup bagus juga, ya. Otot perutmu terlihat sangat jelas." Morgan menemukan kursi dan duduk dengan santai, lalu menjawab Gibran dengan enteng, "Aku telah bekerja paruh waktu sebelumnya, jadi aku cukup bekerja keras. Tubuhku tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan generasi kedua yang kaya sepertimu." Namun nyatanya, tubuh Morgan memang bagus, entah itu otot perut atau otot D.A. sangat terlihat jelas. Hanya saja dia terlihat lebih kurus saat mengenakan pakaiannya, padahal dia terlihat sangat kekar saat melepas pakaiannya. Meskipun hal ini memang ada hubungannya dengan pekerjaan paruh waktu Morgan yang dilakukan sepanjang waktu, tetapi sebenarnya ada hubungan yang lebih langsung, yaitu latihan seni bela diri yang Morgan lakukan akhir-akhir ini. Gibran menatap Morgan lalu menghela napas dengan iri, dan berkata, "Seandainya aku bisa memiliki tubuh sepertimu." Morgan kemudian berkata dengan enteng, "Makin banyak kamu berolahraga, maka tubuhmu pun akan makin bagus." Namun, di saat yang sama, Elena keluar dari ruang ganti terlebih dahulu. Elena memilih baju renang yang lebih sopan, meskipun tubuh Elena sebenarnya lumayan bagus. Dibandingkan dengan gadis biasa, tubuhnya masih bisa dianggap menarik bagi pria. "Aku tidak menyangka ketua kelas kita memiliki tubuh yang lumayan bagus. Aku selalu berpikir bahwa tubuhnya sangat rata." Tukas Gibran memberikan komentar sedikit lalu menoleh ke arah Arjuna dan berkata, "Arjuna, kamu akan diberkati di masa depan." Ketika Arjuna mendengar apa yang dikatakan Gibran, dia membentak dengan nada kesal, "Tutup mulutmu, sialan." Dan saat ini, Shirley juga keluar. Shirley memilih baju renang bikini putih yang lebih seksi. Shirley bertubuh tinggi dan seksi, dengan pinggang ramping dan kaki jenjang dan indah. Saat ini, tubuh seksinya terekspos sepenuhnya setelah mengenakan bikini, membuat Arjuna serta Gibran tercengang. Arjuna menatap Shirley dan terbata-bata, Aku tidak menyangka Shirley memiliki tubuh yang begitu seksi." Gibran buru-buru berkata, "Ya, tubuh Shirley memang sangat bagus. Tubuh Shirley memang bagus, tetapi dibandingkan dengan Laura dan Chana, masih kalah sedikit." Oleh karena itu, Morgan tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Indi adalah yang terakhir muncul. Ketika Indi muncul di depan mata semua orang, hampir semua orang menoleh untuk melihat ke arah Indi dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimanapun, Indi adalah seorang selebritas. Perawatan tubuhnya tentu sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Tubuh Indi adalah ukiran yang paling sempurna, seolah setiap tempat di tubuhnya begitu sempurna, dengan kaki, ramping, pinggang ramping, dan puncak kembar yang menjulang tinggi. Tidak ada T sama sekali pada tubuhnya. Dalam sekejap, banyak orang mengalihkan perhatiannya ke arah Indi. Akan tetapi, karena Indi memakai kacamata hitam, jadi mereka tidak bisa melihat ekspresi wajah Indi dengan jelas. Sementara Indi melangkah ke sisi kolam dan melepas sandalnya. Kemudian Indi merentangkan kakinya yang indah untuk menguji suhu air sebelum masuk ke kolam. Meski banyak kolam di sumber air panas terbuka kelas VIP, aura Indi begitu kuat sehingga orang lain tidak berani datang ke sini sama sekali. Bahkan Gibran, Arjuna, dan lainnya menempati satu kolam. Sementara itu, Morgan yang tidak suka berendam di sumber air panas, tidak memilih untuk turun, melainkan berbaring di kursi untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Indi berdiri dan berjalan keluar dari kolam, lalu mengambil handuk mandi berwarna putih dan membalut tubuhnya. Setelah ragu-ragu beberapa detik, dia berjalan ke arah Morgan. Sambil menyeka tubuhnya, Indi bertanya kepada Morgan dengan lembut, "Mereka semua pergi ke pemandian air panas, kenapa kamu tidak ikut?" Morgan menjawab dengan enteng, "Aku tidak tertarik berendam di pemandian air panas." "Oh." Indi mengangguk dengan ringan, lalu memandang Morgan dari atas ke bawah, dan melanjutkan, "Morgan, wajahmu lumayan tampan dan tubuhmu juga sangat bagus. Satu-satunya hal yang tidak sesuai adalah pakaianmu tidak sebaik perawakanmu. Jika kamu ingin memasuki industri hiburan, aku dapat membantumu." Memasuki industri hiburan, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tercengang sesaat ketika mendengar perkataan Indi.
Lalu dia berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menyanyi atau berakting, apa yang akan kulakukan di industri hiburan? Indy kemudian berkata dengan sangat serius, siapa bilang kamu perlu bisa hal-hal ini untuk memasuki industri hiburan? Kamu masih muda, selama kamu mau belajar, kamu masih bisa mencoba banyak hal. Morgan menggelengkan kepalanya dan menolak, lupakan saja, aku tidak tertarik menjadi selebritas. Jika Morgan benar-benar ingin menjadi selebritas, dia pasti memiliki banyak sumber daya dan dukungan yang menunggunya. Hanya saja Morgan tidak tertarik menjadi seorang selebritas, dia juga tidak ingin terlibat dalam hal-hal tersebut di industri hiburan. Ketika Laura ingin menjadi seorang aktris, Morgan sebenarnya sedikit tidak setuju di dalam hatinya. Hanya saja menjadi aktris selalu menjadi impian Laura, jadi Morgan tidak ingin menghentikannya. Baiklah kalau begitu, Indy memandang Morgan dan sedikit mengangguk. Kali ini, Indy sepertinya makin penasaran dengan identitas Morgan. Karena jika Morgan benar-benar hanya orang biasa, maka Indy merasa bahwa Morgan pasti merasa sangat senang ketika dia mengambil inisiatif untuk memberikan kesempatan ini kepada Morgan, tetapi Morgan ternyata masih sangat cuek saat ini. Ini menunjukkan bahwa Morgan mungkin tidak menyukai kesempatan yang diberikan Indy kepadanya. Setelah itu, Indy berkata dengan lembut pada Morgan, aku akan kembali, tolong beritahu Gibran, Shirley, dan yang lainnya. Ya, Morgan langsung mengangguk tanpa berpikir, kemudian Indy melangkah maju. Akan tetapi, saat ini, orang-orang yang pernah mengganggu Indy sebelumnya ternyata kembali lagi. Dan kali ini mereka ditemani oleh seorang wanita berusia 30-an. Setelah melihat wanita itu, Indy menunjukkan tatapan aneh di matanya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kak Novi, kenapa kamu kesini? Wanita bernama Novi itu berkata dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya, Indy, kamu benar-benar ingin membuatku pusing sampai mati, ya? Bagaimana bisa kamu masih berendam di pemandian air panas di sini? Apa yang ada di pikiranmu? Terima kasih sudah mampir. Bersambung.